Halo, selamat pagi. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat. Judul renungan kita pada hari ini adalah agar tidak tersesat. Ajaran sesat seringkali terjadi di dalam jemaat-jemaat awal yang dirintis oleh Paulus. Jemaat di Efesus sendiri sedang menghadapi para penyesat yang melarang orang kawin dan makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Kondisi ini menjadi tekanan besar bagi jemaat maupun bagi Timotius sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Dalam bagian ini, Paulus memberikan beberapa hal penting yang dapat menolong Timotius untuk menghadapi ajaran sesat. Pertama, memahami pokok-pokok iman di dalam Kristus. Kedua, menjauhi hal-hal tidak penting yang jauh dari kebenaran. Ketiga, beribadah atau mempunyai relasi yang erat dengan Allah dalam penyembahan dan doa. Keempat, mempunyai kesaksian hidup yang baik dengan menjadi pelaku firman. Kelima, tetap bertekun dalam membaca kitab suci dan mengajar, sehingga sungguh-sungguh memahami kebenaran dan kehendak Allah. Keenam, menggunakan karunia yang diberikan Allah untuk mengerjakan tugas pelayanannya. Dan ketujuh, selalu berjaga-jaga dengan jalan mengawasi dirinya dan ajarannya agar tetap sesuai dengan kebenaran. Semuanya itu menolong Timotius untuk tetap teguh dan dapat menolong jemaat untuk melihat kebenaran dan hidup di dalamnya. Dunia yang semakin jahat terkadang mempengaruhi dan menyeret kita mengikuti jalannya. Bagaimana kita bisa bertahan? Marilah kita mempunyai relasi pribadi yang erat dengan Tuhan dan bersedia memahami lebih dalam kebenaran firman-Nya. Firman-Nya akan memampukan kita membedakan apa yang baik dan apa yang jahat sehingga kita tidak akan terseret dan tersesat. Firman-Nya menolong kita hidup benar dalam dunia yang sesat. Ya. Kita lihat pembahasannya, sebelumnya kita membaca terlebih dahulu. Di 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-15. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayanan Kristus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok-pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang jemaat penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu itu nyata pada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, di dalam ayat 1 dikatakan, ada orang yang akan murtad. Sekarang kita jadi tanya-tanya ya, mungkinkah seorang Kristen itu murtad? Nah, untuk sebagai perbandingan, kita lihat Yohanes pasal yang 10, ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
Jadi pengikut Kristus tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi dari Yohanes pasal yang 10 ayat 27-30 mengindikasikan bahwa ketika seorang dipegang oleh Bapa, ketika Yesus sudah memberikan hidup kekal kepada mereka, maka mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak akan bisa hilang. Domba-dombaku mendengar suaraku. Nah kalau tidak bisa hilang, kenapa kok di ayat yang ke-1 ini seolah-olah ada orang yang murtad? Nah orang dapat dikatakan murtad adalah orang yang pada awalnya memang tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Jadi dari awalnya itu dia memang tidak mengikut Kristus dengan segenap hati mereka. Dia atau mengikut Kristus dengan tulus tapi dengan pengertian yang sangat salah. Salah dalam pengertian menganggap bahwa wah Kristus ini adalah Mesias yang sejati dalam pengertian akan mendirikan kerajaannya di bumi dan menghancurkan pemerintahan Romawi. Dia tulus, mengikut Kristus mungkin tulus, tapi dengan pengertian yang salah dan akhirnya dia kecewa. Nah ketika seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Karena pengikut Kristus yang sejati, pemikirannya adalah Kristus mendirikan kerajaan Allah di bumi ini, itu bukan dalam pengertian kerajaan secara fisik yang menghancurkan Romawi. Bukan seperti itu. Ya, jadi itulah pembahasan dari ayat pertama. Ayat yang kedua dan tiga, ini bicara tentang ajaran sesat yang berkaitan dengan ada orang yang ngelarang kawin. Ada orang ngelarang makan makanan tertentu. Jadi pusat daripada ajaran sesat ini adalah lebih ke arah spiritual legalis. Yaitu yang terkenal dengan do and don't. Do and don't. Do lakukan ini, don't jangan lakukan itu. Selalu do and don't. Dan kebetulan yang disorot masalah ini adalah selibat tidak kawin. Apa mungkin mereka merasa bahwa dengan tidak menikah itu mereka merasa lebih suci. Lah, kalau dengan tidak menikah itu mereka merasa lebih suci. Kenapa kok dalam Kejadian 1 ayat 26 Tuhan malah menyuruh mereka, Adam dan Hawa, itu untuk beranak cucu dan berkembanglah. Kalau misalnya tindakan menikah itu berdosa. Nangkap ya maksudnya ya. Jadi karena mereka mungkin memiliki pengertian yang salah terhadap orang menikah, maka mereka melarang orang menikah. Terus ada asing melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ada orang ngomong ini makanan haram, ini makanan halal. Loh, sekarang firman Tuhan mengatakan bukan apa yang masuk itu menajiskan. Betul ya? Karena apa yang masuk itu nanti dibuang ke jamban turun. Itu perkataan Yesus loh. Ya. Jadi bukan apa yang masuk. Tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan orang. Karena apa yang masuk itu sifatnya fisik. Fisik keluarnya fisik, selesai urusan. Tetapi apa yang keluar itu sifatnya dari hatimu yang terdalam. Itu yang merusak. Atau bisa membangun. Justru dari yang merusak itulah timbul segala keberdosaan dan lain sebagainya. Jadi yang harus diperbaiki itu bukan mencegah apa yang masuk. Gitu loh. Dalam pengertian ini makanan. Bukan masalah itu. Tapi kalau pengertiannya adalah mencegah yang masuk dalam pengertian pengaruh-pengaruh doktrin atau doktrin yang salah ya maksudnya ya. Atau pemikiran-pemikiran yang salah itu benar. Itu harus dicegah masuk. Supaya tidak mencemari pikiran kita. Tetapi bukan berarti cara orang untuk mendapatkan kesucian. Itu dengan tidak makan makanan tertentu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Nah, masih tentang ajaran sesat. Jadi ayat 4 dan 5 ini menjawab sanggahan itu ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu adalah baik. Suatu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur. Ini menjawab tentang masalah makanan. Sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi jangan khawatir. Anda tidak akan masuk neraka gara-gara makanan Anda. Tidak. Tapi Anda akan masuk neraka gara-gara Anda tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu iya. Jadi belajarlah doktrin-doktrin yang benar. Belajarlah inti kekristenan yang benar itu seperti apa.
supaya Anda tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat di zaman sekarang ini. Berikutnya, ini ya, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Ajaran sesat masa kini ya, kita bahas ya. Contoh, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi hanya percaya Yesus adalah Allah kecil yang statusnya lebih rendah dari Bapa. Nah, orang-orang yang seperti ini itu tidak percaya Yesus itu Tuhan dalam pengertian yang mutlak. Tapi percaya Yesus itu cuma Allah kecil. Nah, kalau Allah kecil, berarti Yesus kan bukan Allah yang sesungguhnya. Kalau bukan Allah sesungguhnya, berarti tidak boleh dong kita sembah. Nah, kita harus menjawab tantangan-tantangan zaman seperti ini. Terus ada yang golongan-golongan tertentu yang tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi ada yang ngomong, catatan Alkitabnya ini sudah dirubah-rubah, sudah punya salinan-salinan kuno. Jadi karena salinan-salinan kuno, tidak dapat dipercaya. Loh, saya akan jawab. Semua kitab suci itu adalah salinan-salinan. Tinggal kita memverifikasi daripada catatan-catatan kuno yang berupa salinan-salinan itu bisa dipercaya atau enggak. Dengan catatan ilmu yang namanya kritik teks. Jadi kritik teks adalah ilmu yang menyelidiki salinan-salinan mana yang lebih kuno, salinan-salinan mana yang dapat dipercaya, salinan-salinan mana yang ejaan-ejaannya mungkin hilang bisa ditemukan di salinan yang satunya karena banyaknya salinan, ada perubahan makna atau tidak kalau ditinjau dari sisi tata bahasanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau kita ngomong Alkitab itu bukan firman Allah, Alkitab itu tidak bisa dipercaya karena hanya salinan-salinan. Berarti semua kitab sejarah yang tidak ada naskah aslinya, itu juga kita tidak bisa dipercaya dong. Padahal kita percaya bahwa kita bisa mengetahui sejarah kita sekarang. Itu akibat ada catatan-catatan kuno yang berupa salinan-salinan juga. Jadi kalau kita menuntut harus ada naskah aslinya barusan bisa dipercaya, maka yang terjadi adalah kita tidak akan bisa mengetahui apapun tentang sejarah kuno. Nah, ini ayat 6 ini penting ya. Dengan selalu mengingatkan hal itu, engkau menjadi seorang pelayanan Kristus yang baik. Ini ya, yang hijau ini penting ya. Terdidik dalam soal-soal pokok iman. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Pertanyaan saudara, pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah saudara itu terdidik dalam dasar-dasar pengajaran iman Kristen? Terdidik dengan baik atau enggak? Kalau enggak, mulai sekarang ada waktu bagi Anda untuk belajar firman. Jangan kau sia-siakan masa mudamu. Jangan kau sia-siakan daripada sisa-sisa tahunmu ini. Untuk melakukan hal-hal yang bersifat fana. Tetapi mempelajari iman Kristen, percaya, beriman, hidup di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang bernilai kekal. Dasar ajaran Kristen itu apa sih? Ya paling tidak ada 5 ya. Percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Percaya kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah dan maknanya untuk hidup kita. Karena ada orang yang tidak percaya kalau Yesus itu mati. Wah, ada itu. Ada yang percaya Yesus mati, tapi tidak percaya Yesus bangkit. Wah, ada juga. Kekristenan percaya Yesusnya mati dan Yesusnya bangkit. Ya. Yang ketiga adalah keilahian Yesus Kristus. Jadi bagi Anda yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, Anda sesat. Percayalah Allah Tritunggal. Kalau tidak percaya Allah Tritunggal, Allah itu cuma satu hakikat, satu pribadi, berarti Anda tidak sesuai dengan firman. Karena kita di minggu ini sudah pernah belajar ya, yang di Injil Markus. Injil Markus itu berarti 2 hari lalu. 2 hari lalu kalau Anda sempat lihat videonya, itu justru berkata di Markus 1 ayat 11, itu bicara tentang Tritunggal. Yaitu ketika Yesus dibaptis. Ada Yesus, ada Roh Kudus yang tampak seperti burung merpati, dan ada Bapa yang bisa bicara kepada anak. Jadi ada 3 pribadi dalam ketritunggalan. Kemudian ini yang terakhir yaitu percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. There is no other way. Jadi seringkali kita banyak dengar pepatah ya. Banyak jalan menuju Roma. Oleh karena itu ada juga banyak jalan menuju surga. Omong kosong. Tidak benar. Ya.
Tidak ada seorang pun yang bisa ke surga kalau tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya adalah Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui Yesus, tidak ada seorang pun menghadap ke Bapa. Kisah para Rasul 4 ayat 12 dengan jelas mengatakan bahwa di dalam kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya orang bisa selamat kecuali nama Yesus. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10, 11 dan 12. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup kekal. Jadi percayalah bahwa percaya kepada Yesus itu adalah satu-satunya jalan ke surga. Anda mau ke surga? Percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, keteladanan. Nah, ini penting ya. Jangan sampai kita tuh belajar tok. Karena pengajaran tanpa disertai keteladanan akan menghasilkan kemunafikan. Diulangi ya. Pengajaran tanpa disertai dengan keteladanan akan menghasilkan kemunafikan. Dan kemunafikan kalau diteruskan akan banyak menghalangi orang untuk percaya kepada Yesus. Jadi, kalau ada orang-orang tertentu yang tidak percaya kepada Yesus, gara-gara kemunafikan saudara, Anda juga turut tanggung jawab terhadap keselamatan orang itu. Karena gara-gara kemunafikan saudara, gara-gara kemunafikan Anda, orang itu terhalang untuk percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya kita harus jaga hati-hati hidup kita di dunia ini. Jangan sampai hidup dalam kemunafikan. Karena dengan kemunafikan, orang-orang di sekitar Anda yang belum percaya Tuhan akan terhalang untuk masuk surga. Ayat 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca-baca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah ini ya. Apakah kita menyisihkan waktu kita untuk belajar firman Tuhan? Ditegur lagi ayat 13. Sudah berapa bukukah yang kita baca? Tahun lalu, tahun 2020 sudah baca berapa buku Kristen? 0 kah? Tidak baca sama sekali? Atau memang tidak suka baca? Tetapi firman Tuhan justru ngomong dia, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Oke lah Anda tidak membaca buku Kristen. It's okay. Baca kitab suci dengan sungguh-sungguh. Meneliti firman Tuhan dengan segenap hatimu. Sudahkah Anda melakukan segala sesuatu untuk mempertebal iman Anda. Untuk menguatkan iman percaya Anda kepada Kristus. Kalau belum, tahun 2021 belum terlambat untuk memulai. Ini masih bulan Januari. Jadi belum terlambat bagi Anda untuk memulai tahun ini, mengisi tahun 2021 ini. Sekalipun pandemi corona, waktu saya siaran ini belum juga padam. Belum juga terselesaikan walaupun sudah ada beberapa vaksin. Tetapi angka kematian tetap masih tinggi. Walaupun dengan kondisi yang tidak menyenangkan seperti itu. Jangan Anda kendor untuk mempelajari firman Tuhan, membaca firman-Nya. Dan biarlah melalui firman itu Tuhan bicara melalui Anda. Bertanggung jawab terhadap karunia roh. Nah ini gini ya. Belajar firman Tuhan. 1. 2. Menghidupi daripada firman itu. 2. 3. Yaitu bertanggung jawab dalam menggunakan karunia roh. Jadi gini. Jikalau kita memiliki karunia roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah dalam ini karunia apapun itu ya. Entah karunia untuk mengajar orang. Atau mungkin dalam hal apologetika. Sama seperti saya kan. Saya suka sekali sama apologetika. Yaitu how to defend our faith gitu ya. Nah kita harus bertanggung jawab terhadap karunia yang sudah Tuhan berikan. Jangan kendor. Jangan kendor. Jadi tetap berjuang, tetap giat untuk melayani Tuhan. Sesuai dengan karunia. Ingat ya, melayani Tuhan itu sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Jangan melayani Tuhan tidak sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh misalkan, tidak dikasih karunia untuk menyanyi, tapi vokal group. Nanti buat fales saja. Nah ini bukan jadi berkat tapi jadi batu sandungan. Atau tidak punya karunia untuk mengajar tapi mengajar orang lain. Tapi tidak pernah belajar firman Tuhan. Nah nanti akhirnya sesat. Maksudnya tulus, pengen kontribusi untuk kerajaan surga.
Tetapi kalau bukan itu karunia-Nya, ya ketulusanmu tidak memiliki arti apapun. Karena bisa membuat orang lain malah tersandung. Jadi sekali ini perlu digarisbawahi benar-benar. Melayanilah sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, karunia sebagai lifestyle. Perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu itu nyata kepada semua orang. Jadi kita memang bukan show off. Tapi kalau misalnya kita itu hidup dalam karunia, maka gaya hidup kita itu akan menjadi kesaksian bagi semua orang. Sehingga mungkin semua orang akan tertarik. Kenapa kok seperti ini? Gitu ya. Jadi lifestyle kita itu akan membuat orang tertarik kepada Kristus. Itu yang seharusnya. Pertanyaannya, sudahkah lifestyle kita membuat orang itu tertarik kepada Kristus? Atau justru dengan lifestyle kita membuat orang itu muak terhadap kekristenan? Jikalau yang kedua yang terjadi di dalam hidup Anda, cepat-cepatlah bertobat dan bukan kebetulan Anda mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.